Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah estimasi biaya, pada kali ini telah memasuki pertemuan keempat dan akan dibahas mengenai penyusunan spesifikasi teknis, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai perhitungan volume pekerjaan. Mari sama-sama kita perhatikan apa itu definisi dari spesifikasi. Nah, jadi spesifikasi atau spesifikasi teknis ini yaitu karakteristik total dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang dan jasa yang dinyatakan secara tertulis. Nah, yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan ini adalah apabila kriteria tersebut terpenuhi oleh barang dan jasa tersebut, maka kebutuhan minimum atau minimum requirement dari pengguna barang dan jasa tersebut telah dipenuhi. Nah, jadi untuk tujuan dalam menyusun spesifikasi barang dan jasa yang diperlukan adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh penyedia barang jasa agar memasok barang jasa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna barang dan jasa. Jadi untuk karakteristik spesifikasi itu sendiri ada 5. Yang pertama tepat jumlah, artinya barangnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian untuk mutunya, nah untuk mutunya ini sesuai, jadi tidak terlalu bagus mutunya sehingga terlalu mahal dan juga tidak terlalu jelek sehingga tidak memenuhi dari mutu yang diinginkan. Jadi mutunya ini intinya efektif atau efisien serta tepat sasaran. Kemudian tepat waktu. Dan tepat waktu ini artinya kedatangan barang jasa dibutuhkan tidak terlambat atau lebih cepat, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan lebih lama yang seharusnya jika datangnya terlalu cepat. Nah, tepat lokasi ini artinya barang dan jasa dikirimkan sesuai dengan alamat yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi salah lokasi pengiriman. Kemudian akuntabel. Akuntabel ini maksudnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum formal, dengan kata lain tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi spesifikasi itu sangat penting untuk memudahkan proses pengadaan sampai serah terima barang jasa, kemudian menghindari perselisihan, dan di dalamnya tersedia kriteria barang jasa untuk membandingkan penawaran dan juga memudahkan proses identifikasi barang jasa. Nah, dapat dilihat flowchart di sebelah kiri ini untuk proses penyusunan spesifikasi. Jadi dimulai dari mendefinisikan kebutuhan, kemudian mengumpulkan seluruh persyaratan dan identifikasi semua pihak, kemudian identifikasi spesifikasinya ada alat, kemudian ada produk, kemudian kebutuhan semua pihak, kemudian diminta mendapat ahli dan juga referensi apa yang digunakan. Sehingga nanti dapat menentukan jenis spesifikasinya berdasarkan kinerja, kemudian berdasarkan kinerja dan desain, dan juga berdasarkan desain. Kemudian sehingga dapat dihasilkan dokumen spesifikasi. Nah, persyaratan umum spesifikasi teknis ini ada beberapa. Yang pertama, fungsi dan kinerja yang dibutuhkan, jumlah barang jasa yang diperlukan, batasan ukuran dan desain esensial, standar internal atau eksternal, nasional, regional, dan internasional yang relevan, rincian dari model ada saat ini yang sesuai, kemudian batasan waktu atau kapan diperlukannya barang jasa, karakteristik atau isu-isu terkait barang jasa, dan juga kondisi kesehatan dan keselamatan. Untuk sumber informasi itu sendiri ada beberapa sumber. Jadi untuk penyusunan spesifikasi, sumbernya dapat dari pengguna akhir, kemudian industri barang dan jasa, kemudian standar dan informasi pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti, kemudian instansi pemerintah dan komunitas ahli pengadaan. Jadi kelima elemen ini merupakan beberapa contoh yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam menyusun spesifikasi. Untuk elemen spesifikasi teknis itu ada 3 elemen pada umumnya. Yang pertama, mutu barang dan jasa. Nah, jadi misalkan diterjemahkan dalam fungsi, kandalan, kompatibilitas, dan sebagainya. Tingkat mutu untuk jasa konstruksi misalnya diterjemahkan dalam bidang gerak konsultan, pengalaman konsultan dalam bidang tertentu, dan lain-lain. Nah, untuk jasa konstruksi termasuk dalam mutu ada metode pelaksanaan pekerjaan. Kemudian untuk jumlah dan waktu ini merupakan jumlah barang, kapan diserahkan dan lokasi barang tersebut. Dalam hal jasa dapat diartikan dengan lingkup waktu penyerahan dan lokasi penyerahan. Yang ketiga yaitu tingkat pelayanan dan pelayanan purna jual atau pasca jual. Nah, maksudnya ini yaitu tingkat pelayanan yang kecepatan respon terhadap keluhan pengguna jasa. Misalnya keluhan pelanggan akan tangani paling lambat 2 kali 24 jam setelahnya. Hal yang sama berlaku pula untuk pelayanan purna jual, ruang lingkup, dan tingkat kedalaman pelayanan purna jual perlu ditetapkan secara rinci. Nah, jadi dalam beberapa kontrak pekerjaan, jadi setelah pekerjaan selesai itu tidak ada atau tidak langsung selesai pekerjaannya, karena di akhir pekerjaan itu ada penambahan waktu pemeliharaan, di mana penyedia barang dan jasa ini dalam waktu tersebut akan tetap memantau hasil pekerjaan yang dihasilkan apakah mengalami kerusakan ataupun tidak. Nah, jadi jika mengalami kerusakan maka penyedia jasa tersebut wajib
memperbaiki kerusakan tersebut jika kerusakan tersebut dalam waktu masa pemeliharaan yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah disusun.